Oke ya, jadi silakan Anda mengatur posisi usaha. Kalau nggak kelihatan tuh usaha, yang depan suruh duduk kayak, yang belakang naik kursi kayak, terserah. Mau duduk. Oke ya, jadi suntik KB itu dia jenisnya ada 2 begini. Ada yang suntik 3 bulan dan 1 bulan. Dosisnya itu semua ini diberikan dalam 1 kali suntik. Ya, kemudian kontraindikasi pemberian KB suntik itu tidak boleh diberikan pada orang dengan riwayat tekanan darah tinggi, memiliki tekanan darah tinggi, riwayat jantung, riwayat penyakit stroke, riwayat penyakit pembuluh darah, tidak boleh diberikan. Sehingga ketika kamu mau melakukan injeksi, yang harus kamu lakukan pertama adalah pasienmu harus ditensi. Kalau tensinya berada di angka 140 atau lebih, tidak boleh diberikan injeksi. Ya, itu kontraindikasinya. Oke. Ini mudah ya. Kamu udah tahu kan injeksi IM itu bagaimana? Saya duduk aja ya. Menghemat energi. Saya sudah baca catatan medis dan perawatan klien, saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan saya sudah cuci tangan. Selamat pagi Bu Ika, saya perawat Yuyun, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini, dan sesuai kontrak kita 3 bulan yang lalu, hari ini Ibu akan dilakukan penyuntikan KB injeksi. Nanti prosedurnya saya akan suntikan ya, Ibu boleh pilih, boleh di lengan, boleh di bokong, boleh di paha, karena nanti obat ini atau obat KB-nya itu akan masuk ke dalam otot. Nah, tindakannya tidak lama, hanya kurang lebih sekitar 3-5 menit. Mungkin sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita mulai sekarang ya. Saya tutup tirai, jaga privasi klien. Ibu mohon maaf, saya tensi dulu ya, tensinya bagus atau tidak. Selain tensinya ini, apakah ibu ada keluhan? Misalnya sakit kepala, kemudian mual muntah hebat, kemudian pernah pingsan dalam jangka waktu pada saat terakhir kali suntik sampai sekarang? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti cukup aman ya, kita akan lakukan injeksi. Saya cuci tangan, kemudian saya pakai sarung tangan. Ini mudah ya. Anda cukup mengingat injeksi IM saja. Prinsipnya menggunakan sarung tangan bersih. Bukan prosedurnya pasif. Dekatkan, kemudian sudutnya berapa kalau IM? 90 derajat. Kalau ibunya terlihat cukup gemuk ya, boleh pakai 90 derajat, atau ibu dengan lapisan lemak yang tebal. Anda harus ingat anatominya, epidermis, dermis, kemudian lipid, baru otot ya. Makanya dia harus 90 derajat. Kemudian kalau ibunya cukup gemuk, jarum boleh masuk sampai 1 jarum full atau 3/4 jarum boleh masuk. Tapi kalau ibunya kurus, ini dikumpulin dulu. Dikumpulkan, boleh kamu suntikan 80 sampai 90 derajat. Tidak harus tegak lurus supaya dia tidak kena bone, tidak kena tulang. Ini isinya ini dexa ya. One hand teknik 1 kali. Biarin aja lah. Atas nama penghematan, nggak hemat-hemat juga, nggak kayak kaya. Hemat mulu, nggak kayak kaya. Ya, ini diambil. Ini nggak akan tumpah ya, udah tahu kan? Tahu. Mudah ya. Ini 1 kali usap, jangan kayak setrikaan ya. Kali usap sudah, yakin. Ibu tarik nafas panjang ya, masukkan, saya masukkan 3/4 saja. Kalau ini aspirasi, tidak ada darah, baru dimasukkan. Setelah itu ini masukkan safety box. Mana safety boxnya? Ada di bawah situ ya. Nah ya, Ibu tindakannya sudah selesai ya. Ibu silakan merapikan diri dulu, saya rapikan alat ya. Ya, Ibu mohon maaf, boleh saya lihat ke kartu akseptor. Jadi semua orang yang menggunakan KB suntik itu dia punya kartu akseptor. Di dalam kartu akseptornya Anda tuliskan di situ hari ini tanggal berapa, tanggal penyuntikannya tanggal berapa, jam berapa, kemudian catat keluhan pasiennya apa. Tekanan darahnya tadi berapa, keluhannya pasien yang tadi saya sebutkan ada atau tidak. Kemudian tuliskan juga dia di situ harus suntik lagi kapan. Ya, jadi sampaikan ke Ibu. Ibu ini saya udah tulis ya.
tindakan kita hari ini dan ibu harus suntik lagi kapan. Ibu suntik lagi nanti tanggal sekian. Supaya ibu tidak lupa, tolong tuliskan di reminder HP-nya. Nanti pada saat ibu datang untuk suntik, kartu ini dibawa lagi gitu. Ada yang mau ditanya, Bu? Kalau tidak, Lewat tanggalnya, Bu? lewat tanggalnya tidak boleh lebih dari 1 minggu. Itu sebenarnya sih 3 hari, nggak boleh lebih. Makanya dibikin reminder ya. Kalau bidannya baik, bidannya yang mengingatkan. Tapi mana ada orang begitu kan? Urusan masing-masing ya kan. Tuh. Kalau misalkan sudah lewat tanggalnya, harus dikombinasi pakai kondom. Tunggu, ini pindahkan dulu. Pindahkan? Ini pindahkan, ya. Ini pindahkan. Ngomong kalian diam. Kalau kamu nggak diam-diam, saya nggak mau ngomong. Sudah? Oke ya. Jadi prinsip dalam memberikan edukasi itu yang pertama adalah komunikasi yang baik. Jadi nanti kalau kamu ujian pada saat OSCE dapatnya adalah edukasi pemasangan kondom dan kamu ujian hanya dengan diam berharap saya paham dengan bahasa kalbu dan telepatimu itu, pasti Anda tidak lulus. Ya. Dosenmu mengajar di depan kelas juga ngomong supaya kamu ngerti. Jadi prinsipnya adalah komunikasi yang baik, sampaikan melalui komunikasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu mau memberikan edukasi itu kamu harus well educated. Kalau kamu mau memberikan informasi, kamu harus tahu lebih dulu tentang informasi yang mau kamu sampaikan. Supaya kamu percaya diri, supaya kamu siap untuk menyampaikan edukasinya. Oke, jadi kalau kamu mau edukasi orang, kamu pun harus teredukasi dulu. Ya. Kemudian, kalau kamu kemudian akan memberikan informasi ini pada pasangan suami istri sementara Anda belum menikah, jangan menunjukkan sikap yang semacam ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Anda harus confidence ya, harus percaya diri. Lalu ketika kamu menyentuh sesuatu yang mungkin buat kamu asing, yang mungkin buat kamu sesuatu yang baru pertama kali kamu sentuh, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Entah itu senang yang berlebihan atau jijik yang berlebihan, nggak boleh. Oke? Karena ekspresi dan perasaan itu menular. Ketika kamu menganggap itu satu hal yang lucu, maka orang yang di depanmu juga akan ketawa. Akan menganggap itu hal yang lucu. Tapi kalau kamu strict ya, tegas, yakin bahwa kita mau belajar, tidak memikirkan yang lain, yang di depanmu juga akan begitu. Ya? Oke, kita mulai ya. Saya sudah baca catatan medis dan perawatan kain, saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan saya sudah cuci tangan. Selamat pagi Bapak dan Ibu Ari, saya perawat Yuyun, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini, dan sesuai kontrak kita kemarin, hari ini saya akan berikan edukasi pada Bapak dan Ibu tentang bagaimana cara menggunakan kondom yang baik dan benar. Ya, nanti tidak lama, mungkin sekitar 10 menit, nanti pada saat saya memberikan edukasi, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanya silahkan. Nanti saya akan berikan, atau saya akan peragakan bagaimana cara memasang kondom dengan menggunakan pantau ini. Nah, kita bisa mulai sekarang. Saya tutup tirai, jaga privasi klien. Sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu boleh dilihat ya, ini kondom ya. Kondom itu seperti ini bungkusnya. Dia berbagai macam mereknya, berbagai macam ukurannya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan kondom ini bisa didapatkan di apotek, didapatkan di supermarket dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kondom adalah alat kontrasepsi disposable, artinya 1 kali pakai. Ya, tidak boleh dicuci, dijemur, dipakai lagi, nggak boleh. Nah, jangan irit-irit amat ya, jangan keterlaluan. Terus, kondom adalah alat kontrasepsi yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Tetapi selain mencegah kehamilan, kondom ini juga efektif untuk mencegah penyakit menular seksual. Hasil penelitian menunjukkan HIV/AIDS bisa dicegah 99% dengan penggunaan kondom. Ya. Kemudian Bapak Ibu boleh lihat pada saat nanti menggunakan kondom, dilihat di sini ada tanggal kadaluarsa. Ya, hati-hati, kalau dia sudah kadaluarsa berarti tidak boleh digunakan. Ya, ini masih 2028. Ya. Kondom terbuat dari bahan lateks ya. Dia terbuat dari bahan lateks. Kemudian dia diselimuti dengan cairan lubrikan. Artinya kalau Bapak Ibu memiliki riwayat alergi terhadap lateks, maka kondom bukan pilihan alat kontrasepsi yang tepat bagi Bapak dan Ibu. Ya, contoh reaksi alerginya adalah misalkan setelah penggunaan kondom tiba-tiba kemudian gatal di area kemaluan baik pada Bapak maupun pada Ibu. Pada Ibu mungkin bisa keluar kemerahan, kemudian mengeluarkan keputihan, berarti tidak cocok. Bapak Ibu bisa berganti atau beralih ke alat kontrasepsi yang lain. Ya. Jadi nanti silahkan ya, semua kondom terbuat dari bahan lateks. Ya. Apakah dia lateks dengan kualitas yang baik? Itu tergantung mereknya.
Ya, setahu saya merek kondom yang paling baik itu masih Durex, jadi harganya mahal memang. Tetapi mungkin kualitas lateksnya lebih baik dibandingkan Sutra, dibandingkan Fiesta, gitu ya. Oke, kita mulai sekarang ya, Bapak dan Ibu. Kondom ini dipasangkan pada penis saat penis sudah ereksi sebelum bersentuhan dengan vagina. Ya, jadi kalau penis sudah tegang, sudah ereksi, baru boleh dipasang kondom. Saya permisi ya. Kayak ini adalah pantom yang kita gunakan. Kondom seperti ini, cara memakainya atau cara membukanya cukup dengan menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan gunting ataupun gigi, karena resikonya dia bisa robek. Ya, cukup dirobek seperti ini, kemudian dikeluarkan. Bentuk kondom itu seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu sebelum memakai pastikan gulungan ini ada di luar supaya dia mudah untuk dipasang. Ya, kalau nggak bisa harus diganti, nggak bisa. Kemudian ini ada bagian yang menonjol, ini adalah tempat menampung sperma. Ya, bagian yang ini bisa kalau tidak ditekan pada saat menggunakan bisa ada udara yang terjebak di situ. Kalau di situ ada udara yang terjebak, nanti dia menampung spermanya tidak maksimal. Ya, jadi cara pasangnya ini ditekan, bagian ini ditekan, ya ini prinsipnya seperti itu. Ini ditekan, kemudian tempelkan di kepala penis, kemudian ini ditarik. Ini yang saya katakan, gulungan kondomnya ini harus ada di luar. Kalau dia gulungannya ada di dalam, nggak bisa ditarik, ya kan? Nah, jadi ini gulungannya ada di luar seperti ini, kemudian ditarik ke belakang. Nah, ya ditarik sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah terpasang seperti ini, Bapak Ibu silakan melakukan hubungan seksual. Nanti pada saat melakukan hubungan seksual ternyata posisi kondomnya bergeser ke depan, harus dihentikan dulu, diperbaiki supaya tidak lepas dan spermanya bisa tertampung maksimal. Pada saat sudah ejakulasi ya, spermanya sudah keluar, hubungan seksualnya harus dihentikan, sperma akan terkumpul di sini ya, spermanya akan terkumpul di sini. Kalau menggunakan kondom dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, dia nggak akan tumpah. Makanya ini semacam trial and error ya. Jadi kita mencari jenis kondom dengan merek tertentu yang sesuai dengan kita. Gitu. Ya, tuh. Ada yang cocok menggunakan Vesta, ada yang cocok menggunakan Sutra, ada yang cocok menggunakan Durex, ya itu masing-masing. Gitu ya. Ini kalau sudah, misalkan sudah ejakulasi, jauhkan penis dari vagina ya. Kemudian ambil tisu Bapak dan Ibu. Lalu ini ditempelkan di sini untuk mencegah supaya sperma tidak tumpah. Lepaskan kondom seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu dekat dengan kamar mandi, ini silakan dicuci, dibuang spermanya dulu, baru kondomnya dibuang. Tapi kalau ternyata tidak ada kamar mandi atau susah untuk ke kamar mandi gitu ya, ini boleh diikat supaya spermanya tidak tumpah. Lalu bungkus dengan menggunakan tisu, bungkus dengan menggunakan plastik, baru buang ke tempat sampah. Ya, saya sangat tidak menganjurkan Bapak dan Ibu membuang kondom hanya seperti ini saja. Ya, karena kondom ini adalah limbah rumah tangga, bukan limbah medis. Artinya orang yang menangani ini, petugas kebersihannya itu adalah bukan petugas kebersihan khusus yang selalu memakai alat pelindung sarung tangan. Kita menjaga dan menghormati mereka. Ya, jadi ini disimpan, kemudian dibuang ke tempat sampah. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu kurang lebihnya cara menggunakan alat kontrasepsi kondom. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, ya. Kalau efek samping kadaluarsanya apa? Gatal. Ya. Semua hal yang kalau dia kadaluarsa kemudian masih tetap dipakai, reaksinya dia akan menimbulkan reaksi alergi. Ya, karena artinya lateksnya sudah terlalu lama. Gitu. Apalagi pada perempuan, vagina itu kan terbuat dari mukosa. Mukosa itu lapisan kulit yang sangat tipis, ya kan? Dia gampang lecet, gampang robek di situ. Dan penyerapan terhadap zat kimia pada mukosa itu lebih cepat, sangat cepat. Jadi kalau itu bahannya sudah kadaluarsa, reaksinya biasanya sebagian besar reaksinya alergi atau bengkak misalnya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti boleh dipraktekkan di rumah, dan kalau misalkan ada masalah bisa dikonsultasikan lagi. Terima kasih kerjasamanya. Saya permisi, selamat pagi.